Tapi itu kan secara hukum 16 tahun tuh sah nggak ya? Iya kan Pak, harusnya 17 tahun kalau nikah 18 ya. sekarang kalau nggak salah. Oh, 18 ya? 18 tahun, harusnya nggak sah itu. Makanya sekarang kayaknya banyak protes deh. Kayaknya harusnya nggak sah. Nenek 70. Tapi kan ini menyalahkan si nenek. Ya benar juga ya. Apa? Kalau dia mati? Nanti kita undang neneknya aja. Siapa? Ya, kita undang neneknya. Oke. Selanjutnya Pak, kita ada orang ibu yang melahirkan. Terus. Saya gini tuh artinya terus. Oh, di ruas tol Cipali arus balik. Ini menarik. Ini berita yang paling menarik di antara 3 hal tersebut. Tadi saya baca di tulisan dia, seorang ibu melahirkan tanpa suami. Tanpa suami. Gak ada suaminya gitu. Oh, di situ. Dia pasti punya anak gara-gara ada suami. Tapi beritanya melahirkan tanpa suami. Ini nggak ada di. Terus balik numpang bus melahirkan di pinggir tol Cipali. Terbiasa. Jadi dia melahirkan ini ceritanya pokoknya kepepet lah ya. Pokoknya udah nggaknya haruskan juga itu dia. Jadi ketika ibunya melahirkan, ya kan ibu melahirkan, ada sekitar 5 atau 6 orang yang menolong dan sisanya bikin video pakai handphone. Iya benar-benar. Ya kan? Tapi karena itu jadi viral Ya. Pak. Cuman kan pas menolongin, udah nolongin ya udah. Ya udah, kita videoin aja lah gitu. Iya ya, gitu Pak. Tamparan di videoin. Nanti orang bunuh diri di videoin. Artinya ada yang live sekarang di Facebook. Nah itu dia. Oke, bagus sekali ceritanya dan kita sudah menyiapkan tadi untuk tamu dari berita tersebut ya. Iya. Kita akan penempar petugas bandara. Enggak, jangan. Pak, susah Pak. Susah mengundang orang. Kenapa? Serem. Takut bok kamu? Iya, kan gak janjian dulu 200.000. Oh iya. Kita mengundang anaknya yang menahan. Enggak kan nama Bapak. Ditampak. Yang lagi tugas Lu di bandara. kerjanya apa terus? Pelongo-pelongo. Terus kita ngundang siapa? Kita akan mengundang. Nenek-nenek. Jangan masih gitu. Karena saking bahagianya. Kita akan mengundang penontonnya saja ya. Enggak. Kita akan mengundang ibu yang di ruas tol Cipali itu. Gimana? Kok dia ngelahirin lagi di sini gimana? Ya enggak dong. Kan udah brojol. Masa tek dulu emang kucing apa beranak ayo. Kok kamu tahu? Kamu kan belum pernah ngelahirin. Tapi saya mengetahui tentang pengetahuan itu. Saya blow-on ini juga dongo, Pak. Ya, tahu gitu maksudnya, Oke, Pak. baik. Kita akan mengundang seorang ibu yang melahirkan di situ Namanya adalah? Beserta anaknya, Pak. Namanya? Nama ibunya Sukiyati dan anak Bayang Kariwati Ramadian. Bayang Kariwati. Oke. Kenapa, Pak? Itu bukannya nama itu Bayangkara, Ada hubungannya, Nak. Bayang Kariwati Ramadania. Baik. Kita kasih tepuk tangan. Kita undang. Ibu, apa kabar? Boleh naik ke sini, Ibu. Ini babynya ya, Bu. Ngadep situ dulu, Bu. Nih, Ibu Sukiyati. Lucu banget, baby. Sayang, bangun, Nak. Syuting. Nak. Cok, bayinya kasih. Lihat dikit mukanya dong. Cantik. Makasih, Bu. Bukan lo. Oh. Cantik Bayangkari. Wati. Ih, bagus nama panjangnya Cantik ya. Bayangkari. Terlihat ya bahwa anaknya cantik. Melahirkan dalam keadaan hidup, cantik ya, sehat. Padahal Anda ingin melahirkannya seperti di itu? tol. Melahirkanlah di jalan tol. Jangan, ini kepepet. Ini kepepet, ya, ini kepepet. Oke, tapi pasti ceritanya menarik dan bagaimana proses melahirkannya kita punya video lengkapnya setelah ini ya. Kita akan tayangkan setelah ini dan kita akan tanya-tanya dengan ibunya setelah yang satu. Oke, jadi jangan mana
Mana tetap di hitam putih. Bu, hati-hati jatuh, Bu. Cepat, ini bayarkan dan mobil. Ini bayinya. Cepat. Itu ibunya di mobil. Ini bayi. Mana bayi? Gimana? Ya Allah, la ilaha illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat kamu nak ya. Selamat ah. Ya itulah tadi adalah cuplikannya dibawa Pak polisi ke rumah sakit. Kayak bawa air panas ya Pak ya. Air panas minggir itu kayak gitu tadi. Ya masih nempel Pak. Oh, tapi Mama bayinya. Ibunya pada saat itu ada di mana? Iya tuh jadi itu dia di situ, tapi kan dia di perawatan gitu. Pada saat nganterin ke rumah ibu ikut? Iya, enggak ikut sama ikut juga sama polisinya. polisinya. Oh ya. Bu, liatin ke penonton kan bayinya belum kelihatan tadi. Lihat ya Bu. Dingin. Wati, lihat Wati. Ya Allah merah banget Pak, masih kecil. Ini. Jika kalau merah mah jaket. Kenapa? Kalau hijau, nah lu kaget. Iya ya. Sayang Bi, tuh lihat. Kan wajahnya kelihatan? Masih ketutup Cika? Atau disuruh duduk aja gimana? Jangan, nggak bisa dong. Kurang turun. Kurang kesana. Ibunya gini. Ini Bu, gimana? Nah, lagi Bu, ya, lagi. kelihatan nih bayinya. Ini, kamera. Kamera coba tolong diambil bayinya. Nah, itu Tuh dia. kelihatan. Bu tangan. Iya. Nah, oke. Ini. Jadi namanya panggilannya si Wati ya Bu ya? Nia, Bapak Wati. Nia kan Ramadania, Wati. Bagus namanya Bayangkari Wati. Kan bisa aja Bayangkari bener. Wati namanya Wati. Oke. Nia apa kabar sayang? Cika yuk mulai. Oh iya. Nia apa kabar? Ya Bu, Ya. silakan duduk lagi Bu. Iya. Coba Ibu ceritain Bu, jadi gimana ceritanya kok bisa melahirkan di dalam bus tuh gimana? Jadi gini ya, saya itu turun di Cirebon di area itu Pak. Bu, yang nanya bapaknya lihat. Gak apa-apa, saya biasa digituin. Lanjut Bu. Ya, turun di Cirebon. Udah waktu itu kencing itu Pak, akhirnya nggak ada toiletnya dan berdarahnya gitu. Langsung naik bis itu perut saya mules. Maksudnya udah keluar darah dulu baru naik bis gitu? Iya, nggak tahu di sini tuh ada darah gitu. Oh, jadi Anda itu di Cirebon? Ya Cirebon, turun Cirebon pada istirahat semua. Oh lagi istirahat? Iya, terus, semua penumpang tuh. Terus udah berdarah gitu? Ada darah. Di sini saya nggak tahu. Orang-orang bis ngomong itu ada darah Mbak tuh. Ngomong darah itu oh iya saya dituruh di depan. Itu di depan itu Pak, duduknya di depan, pindah ke depan. Kan saya suruh ke depan aja gitu. Mules ketuban pecah, langsung bayinya lahir gitu. Akhirnya di dalam bis? Enggak, turun itu ya, turun. Jadi pada saat Anda mules-mules disuruh turun gitu? Mulus-mulus saya nggak kuat, saya mau minta turun sama sopirnya gitu loh. Digendong? Boten, nggak sendiri. Jalan sendiri turun? Iya. Ketuban pecah di bawah? Ketuban pecah di dekatnya sopir gitu. Jadi ketuban di dalam bus? Iya.
Ya dalam bis. Udah saya keluar dari bis, bayi saya sama selimut Tiara Mas, langsung saya keluar bayinya gitu loh. Langsung keluar bayinya? Iya. Nggak pakai ngeden? Emang Bapak? Ya kalau di film kan ngeden dulu, ayo Bu. Ya. Iya kan? Iya di sinetron gitu. Ayo Bu, ayo Bu, ayo Bu. Tapi enggak. Ayo sayang, pegangin, ayo. Gitu di film-film sinetron mah. Dia lagi ngeden terus dia mikir, awas nanti kamu, gitu. Oh gitu. Kenapa mikir gitu? Ya nggak tahu. Ini nggak pakai ngeden-ngeden gitu Bu? Ya mulai tapi ya enggak kayak gitu lah, Pak. Tuh, dia tahu itu sinetron ya, Bu? Iya. Masih sih? Ya Mbak, lah. Kan Tapi gitu ibu biasanya. mikir nggak, jadi nggak ngerasa apa-apa tiba-tiba bayinya keluar gitu? Iya. Ya. Ya kayak gitulah. Sakit Bu? Ya saya ngomong ya nggak sakit. Nggak sakit? Enggak. Kan nggak ada dokter dulu, kan biasa ada dulu apa segala gitu. Itu kan kehendak Allah. Udah tadinya kayak gimana? Kita jalani aja gitu. Ini anak berapa, Bu? Anak pertama dari dia. Anak pertama Anak dari pertama dia? dari dia. Wah, playgirl. Saya gagal paham. Anda tanyanya yang komplit gitu loh. Bener dong. Ibu, Mama anak pertama dari dia tuh yang paling dekat saya loh masalahnya. dari dia, Bu? Enggak lah. Kesannya nggak mau. Ibu, siapa dia itu suami Ibu kan? Iya. Terus emang lain dia ada siapa? Enggak, ini anak pertama dari itu suami saya. Iya, emang dari suami Ibu, bukan dari Anaknya sih tertawa. singkong. Anak Ibu anaknya? Ibu punya anak berapa? 4. Yang 3 di rumah. Di Jawa. Yang 3 di Jawa. Iya. Oh, Dari tapi bukan dari dia dong. Enggak. Oh, paham Pak, paham? Paham. Paham? Paham. Berarti 2 kali. Iya 2 Oh, kali. 2 kali bisa aja 4 kali anaknya 4 kok. Ya enggak lah, Pak. Banyak amat. Enggak lah Pak, banyak amat. Jadi ibu berapa kali? 2 kali. Anak sudah? Ya, 4. Yang pertama 3 kali. Ini yang Salah. gimana? Ibu sudah nikah berapa kali? 2 kali. 2 kali. Punya anak sudah? Sudah biasa. Jeng, tanya. Oh, iya. Terus Bu, Iya. Ibu kan waktu itu lagi di jalan ya, mau Iya. kemana, mau mudik? Iya, mau ke Jakarta. Sendiri? Sendirian. Lah suaminya mana? Si dia mana si dia? CD-nya kan itu apa? Itu mau jemput di itu Pulau Gebang, Mbak, ceritanya. Kenapa nggak bareng sama si dia? Nggak punya angkos pulang, mudik. Siapa yang nggak punya kos? Ya suaminya. Oh, jadi ibu yang ke sana. Iya, sendirian. Tapi ibu pada saat pulang tuh sudah ngerasa nggak kalau melahirkan gitu? Pulang ke Jakarta itu. Heeh. Ada bapak itu nggak ada reaksi apa. Maksudnya kan dihitung 9 bulan gitu dihitung. Maunya kan ada itu, ada 2 hari itu. Kan 2 hari kalau nyampe ke sana kan itu nggak lahiran di itu, di apa? Di tol itu. Oh, tapi ibu udah tahu bahwa ini udah. Iya, udah tahu. Oh, cuman merasa bahwa masih bisa nahan dulu. Iya. Nggak ditahan, nggak akhirnya nggak tahan. Akhirnya nggak tahan, keluar juga ya. Iya, keluar juga. Bapak juga kan waktu ngelahirin Bapak keluar sendiri, otodidak, ya kan? Tidak ada yang bantuin. Ya kan? Itu apa, Mbak? Ibu boleh agak geser sini, ngadep sini. Iya. Suaminya ada, Bu? Ada. Di mana, Di Bu? Di situ. Oh, si dia ada di situ. Oh, ada si dia. Oh, ini dia ada suaminya. Suami Iya, ada mertua.
saya. Ada apa kabar? Ada mertua saya. Kangen band gimana kangen band? Bukan vokalis. Bukan vokalisnya. Kamu yang nanya, kamu yang nanya. Andika itu. Namanya siapa? Ya, mirip Andika. Oh, orang mirip aja ibunya. Saya bener. Ibu mendukung. Iya, Pak Diraja Andika gitu. Kan? Iya. Tuh, ibunya aja bilang mirip kok. Iya. Iya. Apa kabar, Pak? Alhamdulillah baik. Baik, itu oke. Ini gimana ke Bapak pada saat Ibu mau pergi kan tahu mau ngelahirin nih? Nggak tahu tadinya Pak. Nggak tahu? Iya. Kan Anda yang berbuat, Pak. Kan udah gede tuh. Iya. Anda nggak Iya. bawa, oh ini bisa ngelahirin di jalan gitu? Iya, tadinya kan pulang kan saya nggak ada ongkosnya. Terus ini istri saya katanya kangen pengen lihat anak yang di Jawa itu. Oke. Ya kata saya ya terserah kamu, kalau kamu mau pulang sendiri saya nggak bisa, ada ongkosnya gitu. Ongkosnya. Iya. Oke. Tapi Bapak tahu bahwa ini bisa ngelahirin di jalan nggak? Nggak tahu Pak. Oh nggak tahu. Iya. Oke. Oke. Nah Bapak tadi jadi akhirnya nggak menemani proses kelahirannya ya? Iya Pak. Oke. Tadi Anda bilang nggak ongkosnya gitu? Nggak ada ongkosnya untuk berdua gitu, nggak cuma satu orang bisa. Untuk satu orang. Iya. Oke. Berapa ongkosnya tuh kalau boleh tahu? 100 Pak. 200. 200 lebih Pak kemarin. 300 hampir. Hampir 300. Hampir 300. Iya. Oh, dan Bapak kerjanya kerja apa? Ya pemulung Pak. Bu, di mana sih tinggalnya ini? Mulung di Pondok Oh, Mulung. Bahar. Di Tangerang, Pondok Bahar Pak. Oh, di Tangerang. Iya. Oke. Iya. Ibu sendiri Sama. sama. Iya. Nah, tapi sudah menyiapkan uang untuk kelahiran? Belum ada. Ya setengah sih ada Pak. Separuh ada. Yang ngusin Pak Ya, Arwon. kan rencana kan mau lahiran di Jakarta tadinya. Kan rencana mau ke Jakarta. Jakarta. Kan butuh dana untuk melahirkan itu. Iya. Ya itu namanya dana. Itu namanya dana. Ya mana? Yang itu Andika itu dana itu namanya. Nama Anda Si ibu dana. ngeluh, oh dana, butuh Oh, dana. namanya dana. Iya butuh dana itu namanya dana. Ah, ibu. Ah, Butuh dana, dana mah udah di Pak, itu dia. Ya itu dana udah ada. Itu. Ya Bu ya. Iya. Ibu hidupnya bahagia banget ya Bu ya. Menarik loh, coba bayangkan ya, mau melahirkan ya, uang sudah siap belum? Belum siap ya? Iya. Uang belum siap, akhirnya Iya. kepepet ke sana. Iya. Pendarahan, akubat melahirin. Itu kalau orang biasa ngalamin itu stres loh. Seneng bayangin. Udah takdirnya Pak. Gimana lagi ya? Berarti akhirnya, tapi ibu sudah ada uangnya belum untuk lahirin tadi? Belum ada. Belum ada? Iya. Oh, berarti jadi nggak butuh lagi dong ya? Iya ada dananya itu. Oke. Baik, tapi kita lihat dulu sebenarnya pekerjaan ibu ini apa dan kesehariannya seperti apa. Oke, kita lihat. Kita ada videonya seperti apa, diputar dulu. Lama ini seorang ibu bernama Sukiyati mendadak terkenal karena melahirkan di tengah perjalanan. Wanita berusia 43 tahun ini melahirkan di pinggir jalan tol Cipali kilometer 82 arah Jakarta. Saat melahirkan, Sukiyati dibantu oleh para penumpang bus dan salah seorang polisi bernama AKP Amran Sari yang merupakan Kapolres Polres Purwakarta. Sukiyati dan anaknya pun akhirnya dibawa ke rumah sakit terdekat di Purwakarta untuk mendapatkan pertolongan lanjutan. Di rumah yang sangat jauh layak ini, Sukiyati tinggal bersama keluarga kecilnya. Sehari-hari Sukiyati berprofesi sebagai pemilah sampah plastik. Walaupun berada dalam kondisi ekonomi pas-pasan, namun hal tersebut tidak menyurutkan langkah Sukiyati
untuk terus berjuang di ibu kota dan ikut membantu suaminya dalam mencukupi kebutuhan sehari-hari. Ibu Sukiyati pun tidak lupa bersyukur dan mengucapkan banyak terima kasih kepada semua orang yang membantu persalinan putri kecilnya, Bayangkari Ramadhinia. Oke, itu adalah kehidupan ibu. Oke, ini ibu profesinya sebagai seorang pelung berarti ya? Saya itu Pak, ngupasnya bosnya Pak, di rumah. Oh, jadi ada bosnya? Iya ada bosnya gitu, di kontrak. Jadi Anda bukan mulung ya? Suami saya yang Suami mulung tuh kerjanya? ngupas. Oh, ngupas minuman, Iya. ambil plastiknya gitu maksudnya? Iya, benar. Oh, oke, itu bayarannya berapa Bu kalau boleh tahu Bu? Ya apa terserah gitu, tempat timbangannya berapa gitu. Kira-kira bisa berapa itu Bu? Kadang ya ngupas, kadang ya Pak. Kalau bayinya kena diajak ngupas ya ngupas, kalau enggak ya enggak. Kan itu Pak, dalam perut itu nendang-nendang terus. Kadang tuh sakit mah. Oh, kalau lagi sakit nggak ngupas? Iya, Tapi dulu sebelum itu? ngupas Sebelum- terus. Iya Sebelum kalau hamil? sebelum hamil ya ngupas terus Pak. Berapa tapi, itu biasa Tapi pendapatan? udah hamil Pak, situ bidahan. Maksudnya di situ udah iya Sebelum ngupas. hamil kerja di mana? Itu enggak itu ngikutin ikan sebelum itu kan di Jakarta Pusat. Hah? Itu apa itu beresin aja gitu. Beresin akuanya aja dan langsung dijual. Dulu kan enggak dikupas gitu loh. Oke. Kalau di Jakarta Nah, Pusat kalau itu kalau pas itu seharinya dapat berapa kalau kerja? 25 kadang dulu Pak. 20 sampai 25 ribu. Iya. Oke, itu untuk tapi suaminya memulung gitu ya. Iya. Jadi sebulan kira berapa tuh dapetnya Bu? Enggak tahu. Nah itu Pak. Nggak Wah, gitu-gituan ya. Enggak terpikir gitu kita. Nah Ibu ini kan setelah akhirnya di jalan tol dan sebagainya ini Ibu sama sekali nggak keluar biaya dong artinya? Nggak keluar biaya. Dan Iya. saya dengar sekarang jadi terkenal kan malah banyak dapat bantuan, bener Malah nggak, Bu? malu Pak terkenal. Loh kok malu kenapa Bu? Iyalah orang kecil di mana-mana. Apa Bu? Kemarin itu tipe saya tuh nggak mau Pak sebenarnya di rumah sakit itu. Sombong. Enggak Pak, demi Allah Mbak saya itu di rumah sakit itu Agak diliput. kesini ngadepnya kamera. Nah, Iya. nggak mau diliput nih. Kenapa nggak mau diliput, Bu? Malu lah Bu. Orang mah kepengen aktif, Bu. Cik, beda cik. Kenapa, Lo Pak? mau ngelahirin di videoin. Jadi viral. Enggak. Iya kan ada semuanya itu saya tolakin gitu. Wih, canggih. Tuh, berasa Angelina Jolie ya. Iya, demi Allah tuh enggak. Ibu malunya kenapa? Enggak pernah di TV kan. Jadi Kaget nggak Ibu? Kok bisa muat masuk ke TV gitu, iya Bu? itu kan di Facebook itu. Ibu Facebook? Enggak, maksudnya orang tuh pada ngerti, pada di Facebook itu yang apa langsung lihat dari itu Apa dari Facebook bisnis. apa Bu? Ya itu katanya gini, kasusnya kan gini, Mbak ada itu Facebook udah dimuat gitu, pada ngomong. Masa iya udah dimuat gitu katanya. Nah Ibu waktu ngelahirin tuh di videoin? Iya mungkin saya nggak tahu lah, saya merasakan sakit perutnya apa itu sakit perut yang apa itu udah apa itu bayinya langsung dikeluarin kan masih nempel sama ari-arinya kan masih sakit yang kan nggak motong, belum dipotong, potongnya kan di rumah sakit motongnya. langsung nempel dibawa Pak Tarman, ari-arinya kan masih nempel Oh, sama berarti Ibu bayinya. ngikutin di belakang? Iya langsung dibawa ke mobil. Nah, itu kan begitu melahirkan kan harus dipotong dulu. Enggak, kan bayi kan belum nangis. Aku bayinya belum nangis gitu, langsung dibawa. Kan ada tali pusarnya Bu? Iya, itu sama bayinya kan masih nempel. Masih nempel? Iya, Itu belum dipotong? belum. Nah pada tadi saat polisinya bawa bayinya, Masih nempel ari-arinya sama bayinya itu. nempel sama Ibu? Ya enggak lah, Pak. Kalau yang dari ibunya udah digunting. Iya enggak.
Itu dipotong dong, bener gak sih? Kan di rumah sakit kan. Tali pusarnya harus dipotong. Siapa yang menang lahirin dah di sini lah gitu aja. Ada tali pusarnya nggak? Iya ada. Tali pusarnya harus dipotong. Langsung dibawa ke rumah sakit gitu. Harus dipotong kan? Begini bapak Bigma itu tali nempel sama bayi sama ibu. Lo nggak bisa dong, yang tadi bawa ke rumah sakit kan polisinya gini. Polisi bayi. itu ada nama Ari-Arinya. Ari-Arinya nama bayi. Ini bayi. Polisinya bawa. Pati ya, Pati. Ya. Polisi nih. Itu tali pusarnya nempel di sana. Kan harus nempel ke ibunya. Agak. Udah kelar. Udah kelar. Ini ibu-ibu ngelahirin. Hah? Nggak nempel sama ibunya. Nggak nempel. Ada Ari-Ari. Ari-Ari nempel. Kan bapak pernah punya anak. Di film nggak gitu. Ya di film ngapain ngesutin kayak begituan. Oh jadi itu keluar dari. Udah Itu keluar dari sana. Nih makannya laki-laki tuh jangan taunya enaknya doang. Kenapa lu yang bete? Breaknya sono. Saya mau ngebayangin dulu. Kita akan kembali. Masih mikirin tali pusar. Udah tahu tali pusar sama Ari itu apa? Ya dia nempel di hari-hari. Hari-harinya keluar dari itu. Nah, berarti ibu ini ngelahirin hari-hari atau bayi? Ibu, saya kadang ngelahirin. Ibu ngelahirin sama Ari-Ari. Ya bayi dulu kayaknya. Jadi dua ngelahirinnya. Iya, dua. Iya lagi. Ya, oke, saya ngerti. Gini aja deh Pak, mending tanya sama bapak polisinya. Yang tadi gendong-gendong itu. Iya. Ada di sini. Ada. Undang orangnya. Langsung saja kita undang, ini dia Pak AKP Arma Sakti. Nih Bapak polisi, siap laporan Pak Arma. Awal Mas Arman. Anda berarti yang tadi bayi itu. Iya. Silakan duduk Pak Arman. Ya di sini samping saya. Ya. Nah, oke. Ini beritanya di sini adalah Pak Arman membantu proses kelahirannya. Ya. Baru ngeluarin bayi itu. Pada saat itu kan memang kita melaksanakan, memang situasi arus lalu lintas memang lagi padat pada saat itu. Karena dia berlakukan kontrol dari Palimanan ke arah Cikampek. Sehingga tugas saya dipimpin oleh Bapak Dirlantas Pak Kombes Tommy Kurniawan pada saat itu adalah melakukan penyisiran jalan. Kendaraan-kendaraan yang berhenti di bawah jalan, apakah kendala mesin, ada kendala mungkin orang sakit atau bagaimana. Sampai di kilometer 82, saya melihat ada mobil Kia Ramas yang berhenti. Kemudian saya mengecek kondisinya. Saya melihat ada Ibu Sukiyati pada saat itu dalam kondisi terbaring. Saya tanyakan ada apa, dalam yang saya tahu bahwa ibu ini mau dalam proses melahirkan. Kemudian saya minta bantuan ke penumpang lain, ibu-ibu yang kebetulan di atas bus ada penumpang juga, karena saya nanyakan pada saat itu ibu ini tidak punya keluarga, tidak ada suaminya maupun tidak ada keluarga yang lain. Sehingga saya minta bantuan ibu-ibu yang untuk membantu proses lahirannya. Alhamdulillah setelah selesai proses lahiran, saya langsung berpikir cepat untuk segera bisa mengevakuasi ibunya, segera langsung ke rumah sakit untuk dapat perawatan medis. Berarti Anda lagi bertugas? Pada saat itu memang bertugas memantau arus balik. Oke. Anda sudah pernah melihat orang lahiran? Sudah punya istri? Punya anak? Saya punya istri, kemudian anak saya. Pada saat istri saya lahiran juga proses sesar, jadi saya tidak menyaksikan langsung. Jadi nggak menyaksikan langsung? Tidak menyaksikan langsung. Kali ini menyaksikan langsung, Pak? Kali ini menyaksikan langsung.
Di jalan tol ya Pak ya? Ya. Terus Anda kan sebagai polisi di sana, Anda ditugaskan di sana untuk menjaga arus lalu lintas mudik ya berarti ya? Balik. Arus balik mudik. Itu kira pemikiran Anda pada saat itu hal terburuk yang akan Anda apa sih? Kita sering menemui mungkin kecelakaan itu biasa. Kecelakaan sudah sering sekali. Tapi untuk hal-hal dentil seperti ini baru pertama nggak kali. Kepikiran kan? Nggak kepikiran. Bahkan mungkin karena dilatihkan khusus untuk menangani orang yang melahirkan dalam kondisi darurat seperti ini. Jadi nggak pernah ada pelatihan untuk menangani orang lain? Belum, dalam kondisi darurat belum. Belum pernah ya? Belum pernah. Mungkin nanti jadi akan ada ya Pak Polisi ya. Ya benar, siapa tahu ya kan buktinya ada sekali kejadian seperti ini ya kan. Oke. Nah, terus pada saat Bapak ngelihat wah ini ibu mau ngelahirin di jalan gitu, itu Anda nggak langsung stres dulu gitu? Pada saat saya sudah membiasakan diri apabila menemukan situasi darurat adalah mengembalikan kepada diri saya untuk selalu berusaha tenang dulu. Sayanya dulu yang harus tenang, karena pada saat itu juga tidak ada apa-apa dalam kondisi jalan tol yang lagi padat, lagi macet pada saat itu. Jadi dengan perlengkapan seadanya, ada ada selimut yang bus itu kita ambil sebagai alas, kemudian untuk juga nanti setelah proses lahiran, selimut itulah yang untuk membuat. Kemudian yang ari-arinya juga pada saat itu masih nempel di bayinya. Kita menggunakan saya menggunakan seadanya, ada plastik untuk membungkus ari-arinya pada saat. Nah, cari itu Pak, itu keluar Pak dari dalam kandungan. Iya kan, nggak nempel sama ibunya kan ya Pak? Ya. Tuh. Saya nerangin dia barusan. Oh, tadi ada. Itu kan nempel sama ibu. Dibawa sama ibu. Saya kan nerangin Pak Polisinya, makanya Pak Polisinya ngerti barusan. Emang udah tahu Pak Polisi? Orang saya ngomong duluan. Enak bayi juga. Oke, akhirnya Anda mengevakuasi ke rumah sakit. Ya. Kenapa Anda yang gendong bayi? Saat itu saya berpikir bahwa mungkin saya berada di tempat itu situasi jalan lagi padat sekali. Situasi jalan lagi padat, saya jadi memang butuh perjuangan untuk bisa menembus kepadatan arus lalu lintas pada saat itu. Makanya kebetulan saya menggunakan kendaraan mobil patroli lalu lintas pada saat itu. Saya langsung mengambil inisiatif untuk menggendong bayinya karena tidak ada keluarga lain. Saya ambil anaknya, kemudian ibunya juga diminta bantu penumpang yang lain untuk menaikkan dalam mobil saya. Kemudian bersama anggota saya, Bribda Fahri, untuk segera mengevakuasi cepat mungkin. Saya menggunakan HT pada saat itu, menghubungi RTMC Polda Jabar, minta bantuan kepada Bapak Kapolres Hidayat untuk membuka jalan seluas-luasnya agar supaya bisa secepatnya nyampe rumah sakit. Oke. Dan saya dengar katanya Anda memberikan nama. Ya, pada saat itu kita bertanyakan kepada ibunya, Bu, nama udah ada belum untuk anaknya? Karena diminta oleh rumah sakit pada saat itu pendataan. Ibunya Bu Sugiyati pada saat itu memberikan kepercayaan kepada kami. Saya laporkan sama Bapak Kapolres, Bapak AKBP Hidayat dan Bapak Kombes Tommy Kurniawan untuk memberikan nama kepada ini. Memang ibu nggak nyiapin nama? Enggak. Loh, kalau misalnya melahirkan normal, ntar namanya gimana Bu? Ya ayahnya yang tanggung jawab lah. Dana-dana itu ya. Iya. Dana tanggung jawab. Nah, ya kan? Coba tanya ayahnya ya. Ya. Mau dikasih nama apa? Coba ya. Mau nanya. Kamu aja. Gimana bandnya? Bandnya. Mas Dana, kalau lahir anaknya udah nyiapin nama? Oh, bentar dikasih mic dulu ya. Silakan ulang. Tadinya akan saya namakan Siri Asihnya waktu. Siapa? Belum lah. Siri Asih. Sini Asih. Siri Asih. Siri. Oh, Siri Asih. Siri Asih, Pak. Nggak tahu. Anda nggak tahu? Itu ngobrol nggak? Ya udah dikasih nama bagus-bagus kok, sampai diganti. Kalau di rumah bukan Bapak Polisi sakit. yang nolong. Oh gitu ya. Oh. Sini Asih. Siri Asih. Siri Asih. Li A
Ya, Dari mana itu nama itu? nggak tahu muncul ada di kepala saya. Oh ya baik. Oke. Nanti Ron diselesaikan besok di rumah ya Pak ya. Ya baik. Lebih ngobrol lagi. Nanti ngobrol. istri, Kita ya? menyiapkan juga acara rumah Uya kalau misalnya ada masalah. Kita bisa menyelesaikan. Hasilnya luar biasa. Hebat. Pak. Nah terus Pak dimintain untuk memberikan nama. Ya. Nama itu dari Anda kah? Dari Pak Kapolres, hasil diskusi saya bertiga, Pak Kapolres pada saat itu dan Pak Dipolda Jabar dan saya. Jadi ya? Bertiga. Oh, bapaknya 3. Kita memberikan yang mana? Pada saat itu kan akhirnya tanggal 2. Ah. Bertepatan dengan perayaan 1 Juli, Hari Bayangkara. Ya. Makanya nama awalnya Bayangkara. Dari mana itu Bayangkara itu? Hari Bayangkara. Bukan dari ide Bayangkara tuh. Ide Bayangkara pas bertepatan dengan Hari Bukan apa itu ide Bayangkara? Dari Pak Kapolres. Dari Pak Kapolres. Ya, lalu dari Pak Anda Kapolres. menyumbangkan. Kemudian pada saat itu kami melaksanakan itu kami melaksanakan Ramadania. Jadi Ramadania Bayangkari, namanya perempuan, Bayangkariwati Ramadania. Yang Anda sumbangkan yang mana? Ramadania. Ramadanianya itu. Oh, jadi nama panggilannya Nia, Bu. Nia, nggih. Terus gimana? Ibu mana namanya? Bayangkariwati Ramadania atau Siriasih? Ya sudah sama polisi lah. Kesannya suaminya. Kok kesannya suaminya polisi? Terserah Pak polisi. Ibu suka yang mana, Bu? Pak polisi aja. Pak polisi. Apa? Bagus lah. Emang kalau Siriasih? Udah aktenya Pak. Udah ada aktenya. Iya. Oh, tapi Ibu sebenarnya suka yang mana? Ramadania. Ramadanianya, nggak mau Siriasih? Enggak. Kenapa? Bagus. Bagus ini. Iya. Merasa beruntung nggak Bu, untung ditolongin sama Pak polisi? Ya, berterima kasih lah. Kalau enggak, kan namanya Siliasih loh Bu. Iya itu udah mungkin udah jodohnya. Udah takdir ya Bu? Iya, ada takdirnya. Oke, dan Bapak ini katanya Pak Arman baru saja mendapatkan penghargaan ya, dapat penghargaan dari Pak Tito Karnavian ya Pak ya. Jadi baru saja mendapatkan penghargaan atas jasanya memberikan nama yang indah tersebut. Oh, penghargaan sebagai? Penghargaan karena memberikan pertolongan terhadap ibu dan pada saat kondisi darurat dalam tol Cipali. Kami melaksanakan operasi Ramadania pada saat itu. Oke. Kebetulan tadi baru kami melaksanakan uparingatan Hari Bayangkara. Iya. Nah, Anda sendiri selama itu pernah mengalami hal-hal unik ini yang lain? Kalau hal ini mungkin berkaitan dengan kecelakaan lalu lintas, Mas, ya, ataupun tugas-tugas sehari-hari, tapi yang berkaitan dengan hal-hal seperti ini, kondisi darurat tersebut. Baru sekarang ini. Ya. Oke, berarti benar-benar kan ada Pak polisi nih Bu ya, dibantu Ibu. Nggih. Ibu udah bilang terima kasih waktu itu? Nggih, berarti Pak. Oh, berkali-kali. Nggih. Di rumah sakit Nggih. ketemu lagi nggak sama Bapak ini? Apa? Ketemu lagi nggak setelah? Pernah. Pernah? Iya. Waktu kapan? Tanggal 7. Dari kelas 7 barusan? Iya. Kemarin itu Pak. Kemarin syuting di situ. Kemarin syuting di mana? Di situ. Di mana? Di Trans 7 yang Kelas 7 yang situ? iya, On the situ. spot. Acara On the spot? Iya, Oh, on the spot. Oh, on the spot. Ada gini aneh sekarang? ada. Bapak kan lama di Trans 7. Masa tahuan Ibu? On the spot diwawancarain sama siapa? Mbak yang cantik pakai gitu, antingnya kok gede banget. Capek. On the spot ada talk show-nya. Ada kata Ibu sama penyanyi sama Ibu. Rumah Uya ngurusin beginian. Iya. Hitam putih bungkus aja deh. Jangan. Gue bikin YouTube aja banyak duitnya. Oh iya. Ya bener ratusan juta
ya. Oh, terakhir ngomongin siapa? Kesang. Komen lagi ya. Ada ya Bu? Oh, on the spot sekarang ada begini. Iya. Udah ditanya gambar manasin tadi ke Pak Andi Bu, gua. PJ kayaknya butuh pemain baru. Ibu mau? Enggak ada. Lucu ya? Oke, mungkin Ibu mau tanya nih, Ibu dapat hikmah apa setelah melahirkan dengan keadaan kepepet nih? Gak bisa ngomong, Pak. Kalau gitu Bapak aja lah, hikmahnya apa Pak buat Bapak? Hikmahnya dalam bertugas mungkin ada berapa suka dan duka. Pada saat itu memang kondisi lagi macet, lagi padat, arus balik dari arah Jawa Tengah, orang balik menuju ke Jakarta. Kemudian pada saat itu ada beberapa hal-hal kesan-kesan yang kami rasakan saat tugas. Pada saat kami memberikan kontraflow, memberikan kelancaran kepada orang-orang yang sudah berjam-jam pada saat itu, orang banyak memberikan aksi, banyak memberikan jempol pada saat itu, kemudian banyak yang memberikan makanan pada saat itu, banyak yang ngasih salak, memberi salak. Jadi kondisi jalan tol pada saat itu memang situasi lagi. Kemudian kami juga kadang-kadang makan 4 bungkus makanan dibagi untuk 15 orang di dalam tol, termasuk bareng pimpinan, bareng Pak Kapolres, bareng Pak Lantas makan bareng dalam tol. Mungkin itu hikmah. Akhirnya juga alhamdulillah kehadiran kami polisi di dalam bertugas dalam operasi Ramadan yang terus memberikan manfaat buat ada orang. Ada gunanya ya, dan contohnya adalah hal ini yang menarik ya. Oh baik, terima kasih banyak. Oke baik, Ibu tadi kok kayaknya sedih itu kenapa Bu? Tadi barusan sedih. Sampai bisa ngomong. Kenapa, Udah Bu? ngomong, Pak. Kenapa Bu? Gak ada apa-apa. Karena bahagia Bu. Ya sudahlah, yang penting semuanya lahir dengan lancar ya, ibunya juga baik. Amin. Kita akan lanjut setelah yang satu ini, jangan mana-mana, tetap di Hitam Putih. Merah Putih, dan ini terima kasih banyak buat Pak Polisi, buat Ibu udah berbagi ceritanya juga, buat bayinya, buat juga dan teman-temannya di sini. Oke, kita punya apa Cika? Kita punya hadiah kecil Kita ya. punya hadiah kecil buat baby Nia yang tadinya namanya Siliasih ya. Buat baby Nia sebenarnya. Das lagi Siliasih. Agak gede ya Bu. Ini buat tempat ari-arinya. Oh. Oh boleh. Silakan kakak FD Pak. Silakan Ibu. Taruh di meja aja kali. Nah. Ada buat baby Nia. Ada satu lagi. Oh, ada masih satu ada, lagi. masih ada. Bayinya kan cuma satu. Lalu kasih gituan 2 buat Pak, apaan? ini kan bayinya dari sini ya. Yang ini buat yang lain. Oh, buat yang pertama. Oh, oke. Ini silakan. Nah, ini seperangkat peralatan baby. Aman? Oke, Terima baik. kasih. Gimana nih Bu, dapat nih Bu buat babynya Bu? Makasih banyak, Mbak. Ya udahlah, namanya udah dapet. Pakai nanya gimana, lu ngarepin apa? Terima kasih. Seneng gitu, makasih. Iya benar. Ngasih tuh nggak usah ngarepin terima kasih. Nah, wow, gitu terkejut nggak Bu? Oh ya, dia ngakhirin di jalan aja nggak kaget. Terkejut. Oh iya. Iya. Oke Bu, terima kasih banyak sudah hadir sekali lagi di Hitam Putih. Saya salamin dulu deh Bu. Terima kasih banyak. Buat maunya juga. Terima kasih banyak ya Pak ya. Ini menarik sekali cerita hari ini. Yang menarik begini, tadi ketika mengundang ibu ini dengan berita melahirkan di tengah jalan tol ya Pak ya. Pinggir jalan, tengah mokong. Iya bener juga ya. Kemarin tengah jalan tuh biar gitu ya. Bapak yang ngomong Di pinggir jalan tol itu otak saya adalah bicara atas sebuah tragedi. Ini kan tragedi sebenarnya ya. Coba bayangin, ada yang mau ngelahirin di pinggir jalan tol, pasti nggak ada yang mau, ya kan? Gratis loh. Nah, ini sebenarnya sebuah tragedi gitu. Dan saya tadi mikir, wah ini pasti ibunya stres gitu ya, terus akan bercerita tentang kehidupannya dan sebagainya. Ternyata ketika ibunya datang ke sini, enggak tuh, ibunya bahagia aja.
gitu ya. Senang, lepas ya, pokoknya happy aja, semuanya bahagia aja, kecuali hubungan dengan suami mungkin ya. Tapi itu bahagia sekali ya. Dan ketika ditanya-tanya juga it seems normal and seems happy gitu. Dan Anda bisa melihat kebaikan itu di wajah ibunya walaupun di tengah-tengah tragedi sebenarnya ya, tengah tragedi gitu. Dan pada saat itu gimana Pak, nangis-nangis atau apa, atau tenang? Ibunya pada saat itu saya berusaha menenangkan, karena saya juga berusaha menenangkan diri saya. Terus anak kan pada saat itu belum nangis, anaknya pada saat itu belum nangis. Kemudian saya berusaha agar supaya menenangkan juga ibunya. Saya berusaha menenangkan ibunya, Bu, yang tenang, nanti kita secepat mungkin dapat ke perawatan medis di rumah sakit. Jadi ibu harap tenang, karena ibunya di belakang setengah meringis. Dan ibunya tenang pada saat itu? Iya. Tenang. Dan Anda juga tenang ya Pak ya? Setengah panik, Mas. Setengah panik, tapi nggak dikasih lihat setengah paniknya. Oke, baik. Tapi intinya adalah bahwa ini adalah contoh-contoh orang-orang yang bisa bahagia gitu. Karena dia mendapatkan kebahagiaan di tengah-tengah tragedi. So, maybe if this happens to you, kejadiannya we need to find happiness in a tragedy. Saya dari Komisi Jessica, inilah Hitam Putih.